Salam, saya Nuraini Yasmin Kusumawardani, staf Divisi Pencitraan Kardiovaskular, Program Studi Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan paparan terkait dengan rencana pembelajaran semester mata kuliah pencitraan kardiovaskular. Mata kuliah ini merupakan suatu mata kuliah wajib dengan bobot 4 SKS dan akan diselenggarakan pada semester 6. Seperti kita sama-sama ketahui bahwa capaian pembelajaran program studi terdiri atas 4 poin, yaitu yang pertama adalah sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Secara sikap, ada 10 poin yang akan dinilai pada capaian pembelajaran prodi kami, kemudian dari pengetahuan ada 20 poin, keterampilan umum 13 poin, dan keterampilan khusus 26 poin. Dari poin sikap, dari mulai sikap 1 sampai sikap 10, di mana komponennya antara lain adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, menghargai keanekaragaman budaya, serta bertindak objektif dan tidak diskriminatif. Tentu semua sikap-sikap baik ini kami harapkan dapat diimplementasikan pada saat mahasiswa menjalani pendidikan di mata kuliah ini. Selain itu, dari sisi pengetahuan, ada 20 poin yang dinilai, maka kita dapat lihat bahwa dari keseluruh poin tersebut, ada beberapa poin-poin penting yang kami harapkan bisa diimplementasikan di mata kuliah ini. Yang pertama adalah tentu terkait dengan pemahaman terkait dengan filosofi ilmu pengetahuan, teori terkait embriologi, perkembangan penyakit jantung, prinsip dasar prinsip kerja, pemeriksaan penunjang di bagian jantung kami harapkan menjadi titik utama penyelenggaraan mata kuliah pencitraan kardiovaskular. Selain itu, poin-poin penting lain seperti pengembangan pengetahuan, teknologi, dan seni di bidang ilmu penyakit jantung dan pembuluh darah, kemudian pemecahan masalah terkait dengan sains teknologi, mengelola riset, serta pengetahuan terkait dengan penyakit kardiovaskular bawaan juga kami harapkan menjadi poin utama di luar poin-poin lain dalam komponen pengetahuan pada CPL Prodi. Poin lain yang juga penting adalah ini adalah poin khusus terkait dengan titik berat pada mata kuliah pencitraan kardiovaskular ini, yaitu adalah pengetahuan dalam membaca, menginterpretasikan, dan mengaplikasikan secara klinis hasil pemeriksaan radiologi yang berkaitan dengan penyakit kardiovaskular, kemudian pengetahuan dalam melakukan dan menginterpretasi hasil ekokardiografi dan Doppler vaskular yang kemudian akan menjadi penunjang untuk hasil atau konklusi dari pemeriksaan imaging lainnya. Kemudian pengetahuan untuk melakukan interpretasi klinik pemeriksaan kateterisasi jantung, pembuluh darah, angiografi, serta prosedur intervensi non-bedah. Pengetahuan melakukan dan menginterpretasi hasil pemeriksaan penyakit kardiovaskular dengan menggunakan modalitas non-invasif dan invasif, serta pengetahuan melakukan, membaca, dan membuat interpretasi klinik pemeriksaan pencitraan kardiologi nuklir CT dan MRI kardiovaskular. Poin penting lainnya adalah kita juga perlu memahami indikasi serta prosedur intervensi baik non-bedah maupun bedah pada penyakit kardiovaskular agar pemeriksaan imaging dapat memberikan poin tambahan untuk planning pada tindakan prosedur intervensi baik non-bedah maupun bedah. Untuk keterampilan umum, tentu keterampilan umum yang diharapkan ada 13 poin dari CPL Prodi penyakit jantung dan pembuluh darah, kami harapkan semuanya dapat diimplementasikan pada saat mahasiswa menjalani pendidikan di mata kuliah pencitraan kardiovaskular. Karena keterampilan umum ini sangat berkaitan dengan kemampuan mahasiswa untuk bekerja secara independen, melakukan kerjasama dengan sejawat, kemudian juga melakukan evaluasi tentang keputusan terhadap pasien, memetakan tata laksana, dan mampu melakukan edukasi terhadap hasil dari apa yang kami hasilkan kepada pasien untuk sepenuhnya kemanfaatan bagi pasien. Dan poin terakhir adalah terkait dengan keterampilan khusus. Dari sekitar 26 poin utama pada capaian pembelajaran prodi penyakit jantung dan pembuluh darah, ada beberapa poin yang menjadi highlight pada mata kuliah ini. Yang pertama adalah kami harapkan, karena pemeriksaan pencitraan kardiovaskular tentu tidak terlepas dari kemampuan mahasiswa untuk mengevaluasi klinis dari pasien, maka kami harapkan
bahwa peserta didik dapat merangkum interpretasi anamnesis, pemeriksaan fisik, penunjang, dan prosedur yang sesuai dengan ilmu penyakit jantung dan pembuluh darah dalam upaya untuk menegakkan diagnosis dan mengacu pada evidence-based medicine. Poin kedua yang jadi penting juga adalah kami berharap bahwa mahasiswa dapat berkontribusi dalam tim. Tentu kerjasama dan pendekatan multidisipliner dalam tata laksana pasien menjadi penting untuk sebesar-besarnya memberikan kemanfaatan pada pasien dan penata laksanaan yang sifatnya komprehensif. Selain itu, kami juga berharap bahwa mata kuliah ini dapat melatih mahasiswa untuk memiliki kemampuan untuk mengelola sumber daya manusia dan sarana prasarana secara efektif dan efisien dalam pelayanan kesehatan, kemudian mampu memeriksa, membuat diagnosis secara klinis, dan mengobati penderita jantung dan pembuluh darah dari berbagai usia, baik dari usia bayi sampai usia lanjut. Kemudian kami juga harapkan untuk lebih khusus lagi terkait dengan mata kuliah ini adalah kami harapkan mahasiswa dapat membaca dan menginterpretasikan hasil pemeriksaan radiologi yang berkaitan dengan penyakit jantung dan pembuluh darah, mampu melakukan pemeriksaan dan membuat interpretasi klinik, ekokardiografi dan vaskular yang menjadi landasan atau pola berpikir awal untuk kita melakukan evaluasi secara cardiac imaging lainnya, kemudian mampu melakukan pemeriksaan kateterisasi jantung dan pembuluh darah serta prosedur-prosedur intervensi. Kepentingannya adalah untuk bisa mengelaborasi dengan lebih menyeluruh terkait dengan hasil dari pemeriksaan imaging, kemudian mampu melakukan pemeriksaan dan membuat interpretasi klinik pada penyakit-penyakit pembuluh darah dengan modalitas non-invasif dan invasif, dan poin utamanya adalah mampu melakukan, membaca, dan menginterpretasikan pemeriksaan kardiologi nuklir, cardiovascular CT, dan cardiovascular MR. Tentu ada capaian pembelajaran mata kuliah khusus dari mata kuliah ini. Ada dua hal penting yang menjadi titik utama proses belajar mengajar pada mata kuliah pencitraan kardiovaskular. Yang pertama adalah kami harapkan bahwa peserta didik dapat memilih dengan tepat modalitas imaging yang akan digunakan pada kondisi kasus pasien. Apakah itu akan menambah pemeriksaan kardiovaskular magnetic resonance barangkali, atau cardiac computed tomography dan nuclear imaging, dan berdasarkan pemeriksaan modalitas tersebut kami harapkan peserta didik dapat mengintegrasikan hasilnya ke dalam penanganan pasien secara individual. Poin lain adalah kami harapkan bahwa peserta didik mampu untuk melakukan pemeriksaan, interpretasi, dan analisa hasil dari pemeriksaan pencitraan non-invasif untuk menyokong diagnosis klinis, prognostik, dan evaluasi penyakit jantung dan pembuluh darah. Secara singkat, deskripsi dari mata kuliah pencitraan kardiovaskular adalah melakukan pemeriksaan, interpretasi, dan analisa hasil pemeriksaan pencitraan untuk menyokong diagnosis klinik, prognostik, dan evaluasi penyakit jantung dan pembuluh darah. Adapun materi pembelajaran atau pokok pembahasan pada mata kuliah ini adalah pertama, prinsip dasar modalitas pencitraan baik dari pemeriksaan CT kardiak, CMR, maupun kardiologi nuklir, kemudian interpretasi dari modalitas pencitraan tersebut, dan yang terakhir adalah memahami kegunaan dan keunggulan dari masing-masing modalitas pencitraan kardiovaskular tersebut. Adapun media pembelajaran yang dapat dimanfaatkan pada mata kuliah ini, yang pertama adalah kami bisa melakukan modul divisi, di mana di sini akan dibahas terkait dengan prinsip-prinsip pemeriksaan, persiapan sampai evaluasi hasil, kemudian juga akan evaluasi literatur secara textbook, baik juga berdasarkan journal reading untuk mengevaluasi atau untuk menganalisis penelitian-penelitian terbaru yang berkaitan dengan pencitraan kardiovaskular. Kemudian juga kami berharap peserta didik dapat melakukan pembelajaran secara motorik gitu ya, untuk mengevaluasi workstation barangkali dalam hal ini adalah baik CT scan maupun MRI, dan kemudian juga untuk peserta didik tidak awam untuk menggunakan program-program post processing yang dapat dimanfaatkan dalam pencitraan kardiovaskular. Adapun tim teaching dari mata kuliah ini ada 2 orang, yang pertama adalah Dr. Astri Astuti dan yang kedua adalah saya sendiri. Ini adalah capaian mata kuliah yang dibagi berdasarkan minggu. Minggu awal, kami harapkan peserta didik mampu memahami dulu dasar pemeriksaannya. Kemudian pada minggu kedua sampai minggu kelima, kami harapkan bahwa apa pengetahuan yang sudah didapatkan pada minggu ke-1 dapat diimplementasikan dari mulai pemeriksaannya sampai berujung kepada kesimpulan yang kira-kira dapat membantu teman-teman klinisi kami
berdasarkan kegunaan dari modalitas imaging yang dipilih. Kemudian yang terakhir pada minggu yang ke-6, kami harapkan bahwa kemudian peserta didik dapat mengelaborasi lebih lanjut terkait dengan pemanfaatan dari modalitas pencitraan kardiovaskular dalam praktek sehari-hari terkait dengan pelayanan yang komprehensif di bidang kardiovaskular. Demikian rencana pembelajaran semester terkait mata kuliah pencitraan kardiovaskular yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Siap, kalian malam. Oke ya, kita mulai. Pada kesempatan kali ini kita mau bahas sesuatu yang agak beda nih, karena kalian baru pada masuk, mungkin belum terbiasa ya untuk mengetahui utility dari cardiac CT. Jadi biasanya pertanyaannya adalah, selama ini kalau misalnya ketemu cardiac CT cases, apa aja sih? Buat apa sih kegunaannya? Kalau udah tahu, tuh silakan. Untuk pasien-pasien yang suspek karena chronic coronary syndrome. Oke, jadi pada khusus chronic coronary syndrome, oke, apa lagi? Pada pasien dengan PE mungkin bisa. Oke, evaluasi struktural utamanya biasanya ini ya, kita mau lihat ada masalah nggak di pulmonary artery lagi. Ya, jadi biasanya kan yang terbayang di kita, yang pasti rekomendasi jadi naik gara-gara dia bermanfaat untuk koroner gitu kan ya. Koroner kita langsung berpikir CT, terutama pada kasus-kasus yang biasanya probability-nya rendah gitu kan ya. Atau sebenarnya juga bisa pada pasien-pasien yang high risk. Nah, buat apa? Biasanya di sini tempatnya. Jadi ternyata selain dia untuk evaluasi struktur dan anatomi dari koroner, struktur dan anatomi dari ruang-ruang di jantung, ternyata CT juga punya peranan untuk persiapan tindakan gitu ya. Jadi ini yang perlu kita bahas pada hari ini. Jadi ternyata utilitiesnya banyak banget gitu. Penggunaannya banyak sekali. Selama ini kita hanya berfokus pada coronary artery disease, tapi ternyata untuk valvular heart disease, congenital heart disease, arrhythmia, vascular dan cardiac arrest juga dia punya peranan CT, karena nanti kita lihat bahwa CT ini merupakan modalitas yang cukup baik untuk melihat struktur-struktur yang kecil-kecil gitu ya. Nah, kemudian biasanya ini kan ya, utamanya kita tanyanya diagnostik, nggak kelihatan pakai info, kita kerjakan CT, atau nggak terlalu jelas dari klinis, kita bantuan CT. Tapi ternyata kita punya jurnal nih, suatu database dari Society of Thoracic Surgeons Adult Cardiac Surgery tahun 2020. Apa yang menarik, bisa dilihat ya sama teman-teman sekalian bahwa makin kesini changes-nya tuh negatif gitu. Jadi itu makin kecil. Ada yang tahu nama nggak kira-kira? Diagnostik mungkin. Oke, kalau gitu. Diagnostiknya lebih tepat. Jadi ternyata ini alasannya. Kalau misalnya ternyata kalau kita melakukan surgical pada pasien-pasien dengan masalah kardiak, kita punya masalah baru nih pasca tindakan, ya kan? Prolonged mechanical ventilation, gitu ya. Terus ada kemungkinan untuk mortalitas, reoperation. Berarti poinnya adalah satu, banyak berkembang tindakan intrakateter, ya kan? Kita udah jarang banget open surgical kecuali memang itu diperlukan open surgery. Kita banyak intervensi kateter macam-macam kan ya, dan bahwa ternyata setelah kita melakukan intervensi pun harus dengan planning yang cukup baik. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan yang menjadi masalah baru, pasiennya nggak selesai juga gitu ya masalah itu. Nah, oke. Ini lumayan lama ya, tahun 2008 sama 2010 ada dua jurnal yang menarik. Yang pertama, dia menyimpulkan bahwa preoperatif CT penting untuk mengevaluasi kemungkinan pasien ini perlu diridu. Jadi dia melakukan evaluasi pada pasien-pasien yang udah diridu. Ternyata kalau kita rutin melakukan CT preoperatif, kelihatannya kemungkinan kita ridu itu jadi lebih kecil, kan ya? Nah, yang satu lagi tahun 2010, Maluenda bilang bahwa ternyata kalau kita bisa melakukan tindakan kita bisa melakukan pre-procedural, kita tindakan kita tuh jadi lebih terstruktur gitu, sehingga cross clamp-nya jadi lebih pendek. Tadi kan salah satunya kita nggak mau prolonged ventilation, hypoxemia, jadi kita harapkan tindakan operasinya tuh jauh lebih cepat sehingga outcome setelah operasinya akan jauh lebih baik.
So di sini awalnya cuma diagnostik aja, sekarang jadi ada peranan apakah kita bisa melakukan mapping awal tindakan dengan menggunakan prosedural imaging. Oke, ternyata peranan imaging di intervensi kardiak lumayan banyak, bukan cuma buat diagnostik aja gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk surgical dan transkatheter imaging itu penting untuk melakukan step-nya, kira-kira pendekatannya lebih mudah dari mana gitu ya. Kemudian kalau misalnya dengan kita melakukan procedural imaging, kita juga jadi lebih paham field yang kita lihat, anatomical issue yang akan kita dapatkan ketika kita akan melakukan intervensi itu apa saja gitu ya. Dan itu bisa jadi alasan juga apakah pasien ini harus dioperasi atau kita bisa menggunakan pendekatan minimal invasif dan transkatheter gitu ya. Kemudian kalau kita kerjain intra prosedural, dia bisa jadi real time guidance. Sebenarnya teman-teman biasa tahu ya kalau kita mau kerjain operasi katup misalnya, kita kerjain kayak intraoperatif, pada prinsipnya dia jadi guidance apakah memang posisinya udah pas, tidak ada leakage dan sebagainya ya. Kemudian untuk post prosedural, dia punya manfaat untuk mengevaluasi hasil tindakan kita gimana, ada komplikasi atau tidak. Oke. Nah, kenapa CT sih biasanya yang dipilih? Karena satu, dia bisa memapping organ, dalam hal ini jantung ya, secara 3D atau 4D. Jadi dimensinya kita bisa lihat kayak real life gitu ya, bisa putar gitu ya. Kemudian dia punya high spatial resolution ya, secara 3D atau 4D. Jadi dimensinya kita bisa lihat kayak real life gitu ya, bisa putar gitu ya. Kemudian dia punya high spatial resolution dan dia punya multiplanar reconstruction. Jadi maksudnya kita bisa lihat dari potongan sini, potongan situ pada satu potongan yang sama. Sehingga apabila kita mau melakukan evaluasi anatomi, dia jadi lebih precise, dia jadi tepat. Ya, jadi kalau dia mengukur, dia menentukan jarak dan lain sebagainya akan jauh lebih baik. Nah, kalau misalnya sekarang yang baru kejadian kemarin ya, kita masih baru punya acara ilmiah kemarin bareng sama divisi intervensi gitu ya. Misalnya kita mengambil peranan dalam coronary artery disease. Biasanya evaluasi CTO kita peranannya. Jadi justru pada pasien-pasien yang pada saat dilakukan angiografi CTO, untuk kita menentukan kemungkinan kita untuk melakukan tindakan atau keberhasilan tindakan, biasanya kita pakai CT gitu ya. Biasanya dia mau lihat komposisi vessel wall-nya kayak gimana, maksudnya di dalamnya ada lesi yang seperti apa, apakah dia misalnya kalsifikasinya berat. Kalau kalsifikasinya berat, kita siapin dong alatnya gitu kan ya. Terus kita juga bisa melihat outcome-nya kira-kira gimana. Misalnya kita sama-sama tahu, nanti teman-teman belajar bahwa ada yang namanya scoring system untuk melihat keberhasilan dari prosedur gitu kan. Misalnya kita lihat salah satunya kalau dia makin calcified-nya berat, kemungkinan keberhasilannya rendah. Atau dia makin tutus vesselnya, kita juga akan lebih sulit. Kalau angulasinya terlalu ekstrim, kan kateter kan kita mulai dari luar ya, susah gitu kadang-kadang untuk melakukan atau menembus lesi tersebut. Atau kalau misalnya ternyata kalau misalnya nanti teman-teman makin baca ya, nanti ada misalnya kayak kalau kita terjadi CTO tuh apakah dia langsung putus gitu, blunted, atau dia tipet, dia lebih kecil gitu ya. Kalau dia mengecil, kemungkinan keberhasilan kan lebih tinggi kan, karena kemungkinan masih ada kanal di ujung situ. Tapi kalau dia blunt, langsung tertutup di situ, kemungkinan akan tersulit gitu ya. Jadi ini bisa kita prediksi dengan menggunakan evaluasi CT. Nah ini contohnya. Jadi teman-teman bisa lihat di yang A tuh yang paling atas ini ya. Yang paling A nih angiografi awal kelihatan CTO ya. Terus gitu dia. Pas dilihat betul ada feeding vessel dari tempat yang lain gitu ya. Dilihat TJ pada saat kita melakukan CT, kita bisa nilai tuh. Dia pada tanda panahnya kita bisa lihat, oh kayaknya nih walaupun dia CTO, kalsifikasinya nggak terlalu berat. Biasanya kalsifikasi itu yang benar-benar putih-putih. Sementara kalau yang hitam-hitam tuh biasanya plak yang sifatnya lebih, kita bilang soft plak, jadi isinya banyak lemak. Biasanya ditembusnya akan jauh lebih mudah daripada kita kalsifikasinya. Jadi kita bisa lihat ketika kita melakukan itu, ternyata dengan planning yang baik, kita bisa lihat bahwa ternyata berhasil gitu ya, tindakan kita jadi successful gitu ya. Nah, terus kalau misalnya tadi untuk tindakan intrakateter kan, transkateter, kalau misalnya untuk operasi gimana nih? Kita ambil yang sederhana aja ya. Kalau untuk operasi, apa yang penting? Biasanya ini ada beberapa hal yang bisa kita nilai. Jadi yang pertama adalah hubungannya dengan cardiac
kardiovaskular struktur lain. Kan kita kan biasanya stenotomi ya. Jadi kalau misalnya kita lakukan stenotomi, kemungkinan akan kena injury atau enggak, kita hitung dari CT. Karena tadi kan untuk melihat distance, karena dia precise gitu, akan jauh lebih baik gitu. Jadi kalau memang ternyata resiko untuk stenotomi itu jadi tinggi, bisa jadi kita approach-nya mungkin nggak langsung stenotomi direct dan lain sebagainya ya. Kemudian biasanya juga kita evaluasi nih, kalau misalnya bagaimana posisi graf itu terhadap sternum gitu. Karena ternyata apabila kita terjadi injury di main internal mammary artery, dia bisa mengakibatkan ya walaupun variabel ya, mortalitas yang lumayan gitu ya, 9-20%. Dan kalau misalnya ada bypass graft yang melewati midline gitu dekat sama sternum sekali, berarti injury-nya juga jadi lebih tinggi. Kalau memang seperti itu mungkin kita pendekatannya lebih ke lateral gitu. Jadi untuk surgical pun mapping secara CT bisa memberikan masukan gitu ya untuk surgeon tertentu akan jauh lebih baik gitu. Jadi kalau memang ternyata resiko untuk stenotomi itu jadi tinggi, bisa jadi kita approach-nya mungkin nggak langsung stenotomi direct dan lain sebagainya ya. Kemudian biasanya juga kita evaluasi nih, kalau misalnya bagaimana posisi graft itu terhadap sternum gitu. Karena ternyata apabila kita terjadi injury di main internal mammary artery, dia bisa mengakibatkan ya walaupun variabel ya, mortalitas yang lumayan gitu ya, 9-20%. Dan kalau misalnya ada bypass graft yang melewati midline gitu dekat sama sternum sekali, berarti injury-nya juga jadi lebih tinggi. Kalau memang seperti itu mungkin kita pendekatannya lebih ke lateral gitu. Jadi untuk surgical pun mapping secara CT bisa memberikan masukan gitu ya untuk surgeon melakukan tindakan. Nah, contoh lain untuk surgery misalnya kita sering kan ketemu kasus-kasus aorta gitu ya. Nah, biasanya kalau kayak aorta plus koroner gitu kan, karena kan prinsipnya sama ya, aterosklerosis umurnya tua, aorta biasanya disease, koronernya juga bisa disease. Kita bisa evaluasi nih, kalau misalnya ternyata banyak banget lesi aterosklerosis di daerah aorta, kita harus hati-hati pada saat kita melakukan korelasi misalnya di descending aorta, karena dia bisa dislodge dan kemudian bisa mengakibatkan adanya event cerebrovascular. Kemudian juga kita evaluasi untuk kemungkinan grafnya anatomi dari subclavian atau axillary arteries. Jadi pada prinsipnya kita bisa menilai resiko apa yang akan kita hadapi, pendekatan apa yang akan kita lakukan, dan kelihatannya apa yang akan mempersulit pendekatan kita pada saat kita melakukan intervensi. Nah, dari pemaparan tadi, kira-kira ada yang mau tanya? Silakan. Ya, mungkin sih emang pasti ya pas awal-awal kembali pasti bingung. Tetapi bahwa makin kesini mungkin kita tahu bahwa integrated approach itu jadinya atau multidisciplinary approach itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Dan sebisa mungkin apabila kita memutuskan untuk melakukan intervensi pada pasien yang kita harapkan jangan sampai tindakan tersebut gagal, gitu kan ya, yang kita harapin sukses gitu, dan jangan sampai terjadi komplikasi deh. Jadi pada kasus, apakah pada semua kasus kita harus melakukan ini? Pada prinsipnya enggak. Tapi paling tidak kita perlu. Ada yang mau tanya? Boleh. Ya, masih sebenarnya izin dok terkait pada pemeriksaan CT pada kasus CCS itu. Sebenarnya ada nggak sih dok subjek yang bila kita melakukan CT ini gambar kualitasnya itu kurang bagus. Jadi pitfall apa sih biasanya pada kasus ini? Good question. Biasanya ya kayak lebih gemuk, biasanya brain ini tidak akan terlalu jelas sejelas orang-orang yang dominasi gitu. Kemudian kadang-kadang kemampuan pasien untuk tahan nafas. Satu lagi misalnya heart rate pasien gitu. Kenapa? Karena kan kita sama-sama tahu, kita kayak ambil foto still image dari suatu benda yang bergerak gitu kan ya. Kalau kita bikin rate-nya makin rendah, maka dia akan makin still, ya kan? Jadi dia nggak goyang. Kalau misalnya kita ambil foto tuh nggak blur lah gitu ya, intinya itu yang pertama. Yang kedua, ketika dia tahan nafas, kita sama-sama tahu kan, ketika tahan nafas ya memang irama kita juga jadi lambat, kita jadi lebih still. Jadi kadang-kadang itu bisa membantu untuk membuat beban jadi lebih bagus. Cuman emang sebenarnya makin kesini kan teknologi masih makin macam-macam ya. Dulu kita cuma punya 64 slice, sekarang bahkan sampai ada yang punya 512 slice. Jadi poinnya buat apa sih? Jadi pengambilannya tuh jadi lebih singkat gitu. Jadi slice itu menentukan lebar dari plate-nya lah, seperti itu ya. Kalau misalnya let's say jantung orang 20
256 misalnya, kalau misalnya dia 64 kan dia harus berotasi beberapa kali untuk mengambil satu gambar utuh dari jantung ya. Kalau misalnya kita nggak bisa tarik nafas, dia kan mesti stacking gambar ya, disusun gitu kayak puzzle gitu sih image-nya. Kalau misalnya dia nggak bisa tarik nafas, dia biasanya gitu, jadi kan goyang si gambarnya. Kalau misalnya dia 128, berarti rotation dia cukup 2 kali gitu kan, jadi dia cuma stack 2 kali. Kalau dia 256 sekali selesai, sehingga isu itu jadi nggak terlalu masalah, misalnya heart rate ataupun tahan nafas, hold itu jadi nggak terlalu masalah untuk memastikan akuisisi gambar kita jadi lebih baik. Sebenarnya yang jadi masalah sebenarnya dengan artefak dan lain sebagainya, terutama kalau kita evaluasi koroner, karena kita tahu lebar koroner kita cuma 3,5 mili kan ya, yang sedikit itu alatnya jadi gambar yang sebaik mungkin akan memberikan akuratan atau akurasi dari bacaannya. Terus, sip lagi. Oke, kalau misalnya memang tidak ada, terima kasih banyak. Mungkin ini sih menjadi satu wacana. Saya yakin teman-teman belum semuanya ngalamin imaging ya. Tapi bahwa makin kesini ternyata makin banyak gitu utilitas dari modalitas non invasif yang bisa kita manfaatkan sebelum kita melanjutkan kepada suatu terapi definitif tertentu. Dan bahkan dia bisa memastikan barangkali safety dari prosedur yang akan kita lakukan gitu ya, sehingga mungkin kita juga tidak boleh ketinggalan untuk memahami ini, dan mungkin ya syukur-syukur kita bisa mengajukan ini ya, supaya paling tidak ketika pasien akan mengalami atau menjalani suatu tindakan intervensi yang pasien dapatkan hanya benefit dari successfulnya, jangan sampai dengan komplikasinya dan kegagalan gitu ya. Oke, ini take home message-nya bahwa imaging prosedur dalam hal ini cardiac CT itu bukan hanya untuk diagnosis. Jadi dia bisa berperan dalam setiap step dari prosedur, baik pre, intra maupun post prosedur. Kemudian kita kapan melakukan pre prosedur CT, utamanya adalah untuk menghindari komplikasi dari prosedur. Kemudian dia bisa menjadikan guidance untuk kita melakukan langkah-langkah intervensi, dan terakhir untuk memastikan successful dari intervention dari cardiac. Terima kasih banyak atas waktunya.